Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam tatim kami tim Padepokan Loka Jaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat serta salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Ya, untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, bila mana membutuhkan rental mobil, langsung saja ketik di Google ya, www.kudaku.id, seperti tulisan yang berjalan ya, ketik saja. Oke. Ya, untuk para sahabat semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait dengan Sang Kinasih Satrio Piningit dan bumi Nusantara ini. Ya, tentunya kita melihat bumi Nusantara ini yang dulunya dipimpin para kerajaan-kerajaan besar, sebagaimana dulunya Majapahit yang menguasai hampir se-Asia, Malaysia, Thailand, Singapura, sehingga dengan bukti-bukti sejarah bagaimana adijayanya kerajaan Majapahit itu, sampai saat ini tuh masih diabadikan bendera-bendera daripada dulunya yang menjadi kekuasaan daripada Majapahit. Nah, maka bendera-bendera Asia itu sebagai Malaysia itu ada merah dan putih, Singapura juga ada merah dan putih, Thailand juga ada merah dan putih. Itu melambangkan dulunya itu adalah kekuasaan daripada Nusantara yang dipimpin oleh Brawijaya. Nah, apakah ada kaitannya Brawijaya ini dengan Sang Kinasih Satrio Piningit? Ya, tentunya ada. Brawijaya ini menginginkan kembali kejayaan Nusantara ini, kejayaan Majapahit ini yang sudah carut marut, yang sudah terpisah-pisah. Oleh karena itu, tentunya Sang Kinasih Satrio Piningit ini mutlak darah daripada Prabu Jayabaya. Ya, Prabu Jayabaya dulunya juga dipimpin oleh Grojogan Sewu, Mbah Semar, ya, dan masih banyak yang lain. Sehingga sampai saat ini para leluhur Sang Kinasih Satrio Piningit ini menginginkan Sang Kinasih Satrio Piningit ini menjadi pemimpin Nusantara. Yang artinya Nusantara ini bukan hanya di Indonesia saja. Kemungkinan besar ingin mengembalikan lagi wilayah-wilayah yang pernah ditaklukkan oleh Majapahit itu. Ya, apalagi dengan kombinasi dengan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi pun menginginkan dari keturunannya menjadi pemimpin Nusantara. Sehingga antara Prabu Siliwangi dan Majapahit, Prabu Joyoboyo itu, Brawijaya atau Joyoboyo, juga menginginkan sehingga Sang Kinasih Satrio Piningit ini ya keturunan Prabu Siliwangi, ya keturunan Prabu Joyoboyo. Sehingga dalam kekuatan besar, sehingga dalam kepemimpinan yang begitu karismatik, yang begitu disegani, yang begitu dihormati, yang begitu memiliki bijaksana dalam menentukan suatu permasalahan, diturunkan kepada Sang Kinasih Satrio Piningit. Sudah dibekali dari kecil, dari lahir, sehingga Sang Kinasih Satrio Piningit ini bisa disebutkan sakti tanpa aji-aji. Yaitu alasannya karena dua kerajaan besar ini menginginkan anak turunnya menjadi pemimpin Nusantara ini. Apakah nanti akan terjadi? Ya, pasti akan terjadi bila mana waktunya sudah tiba. Nah, kapan waktunya? Ya, kita lihat tanda-tanda kemunculan daripada anak Batara Indra itu yang disebut Sang Kinasih Satrio Piningit. Sang Kinasih Satrio Piningit juga bukan hanya anak manusia saja, tetapi di dalam baitnya anak Batara Indra yang akan muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat Nusantara. Ya,
untuk membenahi ketidakadilan, untuk membenahi hukum-hukum yang sudah tidak adil, dibuat tapi tidak dilaksanakan. Apalagi menjelang kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini kan sudah sangat dekat dengan alam yang memberitahukan kejadian-kejadian alam, sehingga Sang Kinasih Satrio Piningit ini mampu mendeteksi di mana akan alam bergejolak. Ya, apalagi ini ada video-video baru juga ya yang saya tonton dari berita-berita, bahwasanya ada salah satu wilayah yang pernah kena tsunami begitu besar sekarang meminta untuk merdeka. Kalau ini memang terus-terus terjadi dan akan semakin besar memprovokasi perpecahan Nusantara ini, khususnya Indonesia, itu akan menjadi perang, akan menjadi rebutan wilayah. Perjanjian Tabut itu adalah perjanjian tanah, sehingga mengeklaim bahwasanya merdeka daripada Indonesia itu lebih baik. Ternyata tidaklah mungkin itu akan menjadi lebih baik. Banyak ada contohnya yang memisahkan diri dari Indonesia itu ternyata tidak segampang itu mendirikan negara. Ya, tidak semudah itu mendirikan negara. Timur Leste misalnya, dulunya itu banyak minyak, sumber minyak ya, minyak bumi. Ternyata sekarang sudah habis, sehingga masyarakat di situ menyesal karena berpisah atau memisahkan diri dari Indonesia, ingin merdeka. Nah, selama ini apakah Indonesia itu menjajah? Tidak ada penjajahan kepada Timur Leste. Nah, sekarang ada lagi ya, dari Papua itu, dari segelintir orang yang terprovokasi ya, yang ingin merdeka. Karena apa? Karena dianggap tambang emas itu akan mampu mencukupi warganya. Lah, apakah mampu untuk mengambil dari tambang itu? Itu kan dibutuhkan namanya teknologi tinggi. Sebagaimana yang kemarin kena tsunami yang begitu dahsyatnya di tahun 2006 kalau nggak salah ya. Itu juga ingin meminta menjadi merdeka. Lah, selama ini Indonesia apa menjajah? Nah, disitulah kita tuh menunggu kedatangan Sang Kinasih Satrio Piningit supaya mampu mendamaikan, mampu menyatukan lagi menyatukan lagi negara-negara yang atau wilayah-wilayah yang ingin terpisah. Dengan apa? Bhinneka Tunggal Ika yang benar-benar diterapkan. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita satu, ya, yaitu diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika dan di tengah-tengahi dengan Pancasila. Itu makanya Sang Kinasih Satrio Piningit ini sudah digembleng, sudah dipersiapkan baik dari leluhur-leluhurnya maupun dari alam-alam ini. Sehingga Satrio Piningit ini kalau dikatakan umurnya ribuan tahun, ya pasti. Ya, sehingga Satrio Piningit ini mampu mengenali para leluhur-leluhurnya, dari nenek moyangnya itu paham, kenal Satrio Piningit itu. Dan para leluhur juga menghampiri setiap hari itu, menghampiri anak Batara Indra itu yang disebut Sang Kinasih Satrio Piningit. Kenapa sih banyak sekali yang menginginkan Satrio Piningit? Karena di dalam tubuhnya, di dalam darah orang-orang yang diperjalankan ini memiliki darah perjuangan, memiliki darah ingin bagaimana supaya masyarakat Nusantara ini benar-benar merasakan hasil daripada bumi pertiwi ini. Jadi kita tidak, orang-orang yang diperjalankan itu juga orang-orang yang hebat. Ya, kenapa orang-orang yang diperjalankan ini selalu berjuang untuk Nusantara ini walaupun tidak dibayar, ya, walaupun tidak dipublikasikan. Itulah keikhlasan orang-orang yang diperjalankan itu, mempunyai jiwa yang ikhlas, hati yang ikhlas, sehingga
orang-orang yang diperjalankan ini juga turut serta secara tidak langsung membantu pekerjaan atau amanah daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Setidaknya ya kita dengan doa lah. Orang-orang awam itu kita mendoakan supaya proses kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini berjalan dengan lancar, mulus, tanpa menumpahkan suatu darah. Tetapi ini memang sudah sunatullah juga, karena kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini setelah goro-goro besar, setelah kejadian-kejadian besar, peristiwa-peristiwa besar. Tetapi saat ini juga Satrio Piningit ini juga tidak cukup diam hanya di rumah. Ya mungkin mempunyai kelompok-kelompok, ya mungkin mempunyai suatu sistem yang akan dibangun, yang akan dipublikasikan, supaya setelah sudah muncul ke publik, persiapan Satrio Piningit ini sudah benar-benar matang. Itu. Jadi sudah sangat jelas ya. Bila mana orang yang mengaku Satrio Piningit tetapi bukan dari keturunan daripada Majapahit dan Pajajaran, itu ya belum termasuk karakteria Satrio Piningit. Karena sudah jelas ditulis di Prabu Joyoboyo itu di ramalannya bahwasanya Satrio Piningit ini adalah keturunan daripada Majapahit dan Pajajaran. Dulu itu adalah kerajaan yang besar, kerajaan yang tidak bisa untuk dikalahkan. Ya. Jejak-jejak sejarah itu akan muncul satu persatu. Yang tertanam bumi akan muncul satu persatu peninggalan daripada kerajaan yang begitu besar, yaitu kerajaan Majapahit. Ya, seperti itu. Itulah bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini nanti akan menjadi panutan bagi orang Nusantara, yang tentunya semua apapun yang dipekerjakan setelah menjadi kepemimpinan Sang Kinasih Satrio Piningit ini, hutang nyawa dibayar nyawa, hutang malu dibayar malu. Semua itu akan terbayar kontan segitu langsung. Ya, karena apa? Satrio Piningit ini adalah lidahnya lidah api, sabdonya sabdo dadi. Karomah yang dimiliki oleh Sang Kinasih Satrio Piningit ini tentunya di zaman era sekarang ini mungkin bisa dianggap sulap, mungkin bisa dianggap sihir, tetapi itu adalah semata-mata karomah daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Kalau kamu lihat itu sering tiba-tiba ada bau wangi, tiba-tiba kok tercium harum banget ya, kok tercium wangi banget ya, itu leluhur kalian itu mendatangi, ya, mendatangi bahwasanya sampeanlah atau anak cucunya lah yang didatangi leluhur itu. Mungkin para nabi Khidir misalnya, atau para wali misalnya. Itulah tanda dan ciri yang kalian itu rasakan, kalian itu melihat. Sistem yang akan dibawa oleh Sang Kinasih Satrio Piningit ini tentunya itu masih rahasia lah tentunya ya. Oke, itulah wejangan daripada tim Padepokan Lokajaya terkait dengan Sang Kinasih Satrio Piningit. Mohon untuk diluruskan bila mana jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, salam santun, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.